Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Indonesia Jakarta atau yang disingkat DPP, dan di samping kiri Pak Peter adalah Bendahara Indonesia Jakarta, Bapak Bambang Kucoro. Perlu kami sampaikan, ini adalah tradisi baru yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus DKI Jakarta. Sebelumnya mungkin tanda anggota diserahkan langsung, tapi saat ini Ketua Inkindo dan jajarannya ingin berkenalan langsung kepada direktur atau utusan dari anggota DKI Jakarta, dan Bapak Ibu juga dia lebih mengenal kantor Inkindo yang notabene ini adalah milik anggota Inkindo di seluruh DKI Jakarta gitu. Baiklah, untuk selanjutnya mempersiapkan waktu, kami silakan Pak Peter untuk memberikan arahan dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pernah minimal sekali mengunjungi kantor kita bersama. Kecuali Pak Andrimani, beliau pengurus, anggota Dewan Pengurus, wakil sekretaris di DPR, beliau hadir juga, beliau kenal lama saya. Sebelah ini Pak Yudi, sekretaris, sebelah kanan Pak Bambang. Memang enggak Pak, ini tradisi ini baru kita lakukan karena saya melihat selama dari dulu sampai sekarang itu selalu kalau kita kirim surat ada sekitar 200 anggota yang tidak punya alamat. Bukan tidak punya alamat, yang suratnya kembali ke DPP. Memang ini menjadi kendala bagi kita. Yang kedua, rendahnya partisipasi dari anggota di setiap acara konstitusional Inkindo. Inkindo masih sebagai tempat hanya stempel KTA dan stempel SBU aja, belum sebagai asosiasi profesi. Padahal suatu bangsa yang besar pasti kalau konsultannya besar, bangsa itu tidak akan maju kalau konsultannya tidak maju. Dan itu tercermin di negara kita Pak. Konsultan kita sekarang bukan lagi Bapak orang bilang KW 2 ya Pak, bukan KW 2 lagi KW 5 sudah Pak, 3, 4, 5. Yang mau bekerja di konsultan sangat sedikit karena memang profesi ini tidak dilindungi oleh negara dan asosiasi. Profesi kita memang harusnya dilindungi oleh asosiasi dan oleh negara, tapi kelihatannya itu masih jauh. Nah, untuk saat ini kita mencoba mengurai lebih simpel. Untuk tahap sekarang kami mengharapkan Bapak Ibu minimal pernah ketemu dengan pengurusnya. Inilah kantor Bapak Ibu sekalian, inilah pengurusnya. Sehingga bukan hanya kurir yang di sini. Di Inkindo yang sekarang yang saya pimpin ini ada beberapa perubahan. Makanya nanti di setiap formnya itu saya minta email Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu wajib ikut milisnya Inkindo, karena di situ Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali informasi yang Bapak Ibu perlukan. Contohnya dalam waktu dekat kita mau mengadakan penataran sosialisasi BPJS gratis. Kalau Bapak tidak ikut milis, kadang-kadang Bapak tidak tahu. Atau pengumuman itu dikirim oleh kami, tapi karena nomor fax-nya di Bapak nitip di teman Bapak atau Bapak sehingga tidak terinfokan. Atau Bapak-bapak sendiri mungkin jarang ke kantor, anak buahnya menerima tidak ada yang infokan. Nah, makanya sebaiknya milis email tersebut dikonek dengan email pribadi Bapak, sehingga begitu ada pengumuman 24 jam Bapak Ibu tahu. Di milis Inkindo sekarang kita buka pengumuman untuk seluruh proyek loan, BUMN dan proyek-proyek yang kecuali APBN ya, yang besar-besar. Hari ini kita mengumumkan ada proyek baseline survei di Timur Timur, Bapak bisa cek. Mungkin Bapak tidak punya pengalaman di Timur Timur, mungkin Bapak bisa bekerja sama dengan teman-teman Bapak. Hal itu kita lakukan untuk membuka lebih luas. Bapak Ibu sekalian punya peluang, karena saya pikir peluang pasar itu harus kita buka
anggota sebagai bagian daripada pelayanan kita di Indo. Di samping itu juga kadang-kadang kita sedih melihat Indo sekarang. Pak Peter, Indo itu apa sih? Kata karate ya. Bahwa ibu juga mungkin pernah mengalami hal sama, ditanya apa itu Indo. Itu perlu saya, Pak Yudi, mungkin Pak Triman, Pak Bambang tidak punya tangan untuk menjelaskan ke teman-teman di klien Bapak. Nah, tugas Bapak Ibu lah menjelaskan bahwa ada organisasi profesi yang namanya Indo, di mana kita sekarang ini sedang berjuang mati-matian untuk menaikkan billing rate. Kita minta Menteri PU Pak Basuki supaya membuat surat edaran Menteri mengenai minimum billing rate. Ini bukan maksimum seperti yang kemarin, minimum, sehingga HPS itu dibuat berdasarkan standar billing rate minimum. Indo DPR sudah mengeluarkan standar billing rate versi Indo yang memang belum banyak dipakai, tapi ada sudah dipakai. Saya pernah sama Pak Yudi audiensi dengan Pak Ahok waktu masih jadi wakil gubernur. Beliau langsung merespon positif, langsung manggil ketua Bapedanya, kasih memo di tempat kita supaya dipakai billing rate ini. Nah, tapi kalau tidak ada feedback dari Bapak Ibu sekalian bahwa itu sudah dipakai, kan saya tidak tahu sebenarnya kita sebagai asosiasi. Nah, tugas Bapak Ibu memberikan kepada kami informasi. Kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang banting harga, terutama billing rate, Bapak informasikan ke kami. Kami berusaha di kepemimpinan kami akan memanggil mereka. Bila perlu menahan katanya mereka. Sedang kita dorong aturannya supaya tidak menyalip. Kita punya etika, konsultan harus beretika. Karena inilah dasar kita. Kita tidak dihargai oleh tekanan, oleh klien, karena kadang-kadang kita sendiri yang tidak beretika. Dokter mempunyai etika, mereka menaati dengan ketat. Kalau Bapak seorang dokter menyalahi malpraktek, dicabut KTA-nya, sehingga mereka tidak bisa praktek. Kita mungkin belum bisa bertindak sejauh itu, tapi kita menuju ke arah itu ada. Indo sedang di DPR sedang menyiapkan MOU dengan Perindo dan asosiasi lain untuk menyamakan persepsi. Kalau ada anggota yang menawar rendah, nantinya ia akan kenakan oleh sanksi oleh asosiasinya. Di samping itu juga kita ingin meningkatkan brand image kita dengan Bapak Ibu melewati, mungkin paling gampang adalah majalah Indo DKI. Kalau dulu namanya Bulletin, saya mau ubah jadi majalah yang akan saya sebarkan ke 33 berapa departemen kita sekarang? 34 ya. Mungkin 334 departemen kementerian. Semua akan kita sebarkan. Kita akan masukkan profil-profil konsultan-konsultan kecil, besar, menengah yang berhasil di bidangnya. Profil-profil anggota yang sukses, bukan secara materi tapi secara karya. Saya ingin di kepengurusan saya teman-teman bisa mempunyai akses yang lebih banyak. Kalau tetapi Bapak perlu punya jalur. Mari sama-sama kita buka jalur itu. Indo DKI tidak mengatur proyek, tidak bagi proyek, tapi memberikan akses kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih dekat dengan klien, sehingga Bapak Ibu sekalian mempunyai peluang. Itulah gunanya kita berorganisasi. Bapak Ibu sekalian sudah, katanya sekarang saya kemarin di komplain sama Bu Herti senior saya, Pak Peter, sekarang SNL kayak gitu itu apa Bu? Susah, mahal, lama. Mungkin Bapak Ibu merasakan sekalian, ngurusnya susah, lama, mahal lagi sekarang Pak. Padahal Indo sendiri mendapat porsi yang sangat sedikit daripada uang yang Bapak setorkan itu. Karena memang peraturan perlemnya ya Pak ya, lembaganya uang itu banyak ke LPJKN atau LPJKN. Ini yang saya minta Pak Triman dan teman-teman memperjuangkan, bahwa porsi yang sekarang itu kita sebagai verifikasi dan validasi sangat kecil. Uang itu bukan masuk ke kita. Padahal kita mempunyai overhead yang cukup besar untuk menggerakkan organisasi ini. Sehingga kita saya baru diskusi dengan Pak bagian pengkajian strategis, Indo DKI mempunyai 173 program kerja 4 tahun. Saya belajar di mana laksanakannya, saya minta disimpulkan 70-an di PPT. Saya minta dari 72 itu setengahnya untuk anggota, setengahnya untuk keluar, setengahnya untuk pelayanan anggota.
Habis BPJS kita akan mengadakan seminar mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Bapak Ibu mungkin yang punya pengalaman luar negeri loan, mempunyai tenaga engineer yang belum tersertifikat dalam ACPE, ASEAN Chartered Professional Engineer. Bulan depan kita mengadakan seminar itu. Silakan Bapak Ibu daftar gratis. Itu DKI memfasilitasi. Siapa? Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa. Bapak Ibu punya pengalaman luar negeri seperti konsultan-konsultan yang besar. Mungkin belum bisa sebagai perusahaan, tapi sebagai individu dulu. Karena kalau kita lihat Jepang, Korea, Amerika, pertama itu kirim individu dulu sebelum konsultannya masuk, sehingga mereka bisa menguasai pasar tersebut, baru diikuti konsultannya, baru diikuti kontraktornya. Sertifikat itu berlaku untuk ASEAN. Jika Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, wah saya punya tenaga ahli minyak, tapi belum bisa kerja di Malaysia, ya silakan dibuat sertifikasinya. Nanti kalau bisa waktu seminar itu Bapak Ibu kirimkan orang-orang atau tenaga-tenaga itu untuk ikut. Waduh Pak Peter, itu ngomong tinggi-tinggi, saya konsultan kecil. Kita juga mau buka peluang untuk konsultan kecil. Bagaimana Bapak Ibu saya tahu untuk konsultan kecil kesulitan mengenai biaya. Saya tidak punya uang Pak Peter untuk membanggakan. Sebagai Bapak Ibu tahu mungkin hampir semua pengusaha Indonesia utang Pak. Bapak boleh cek. Makin banyak utang makin kaya di Indonesia. Mulai Jim Sriadi, mulai Om Sadi, siapa yang mau Abu Rizal, berarti Bapak Ibu kasih banyak kita utang. Saya bukan mengajarkan itu, tapi artinya saya membuka peluang bahwa kita punya hubungan yang baik dengan BRI yang memberikan kredit tanpa guna, jaminannya kontrak untuk pengusaha kecil, tapi bukan untuk memplang, tapi memberikan hubungan yang mutualisme. BRI untung dengan bunga, saya itu kena bunga 11-12% setahun. Jaminannya kontrak, nggak usah pakai kolateral. Siapa? Silahkan. Kalau mungkin belum kenal, ya jaminan rumah boleh lah, tapi tidak seperti back to back 100% Bapak pinjaman enggak. Biasanya karena kita dikasih kredit 65%, biasanya jaminannya sebagai jaminan supaya Bapak Ibu tambahan aja. Kita bisa memfasilitasi. Tentunya Bapak Ibu tidak bisa tahu hal itu kalau Bapak Ibu tidak pernah ke sini, tidak pernah tahu siapa Peter, siapa Pak Yudi, siapa Pak Bambang. Nah tentunya pada kesempatan ini saya ingin bertemu muka dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kepada kami dua usulan proyek. Di situ ada dua usulan kegiatan. Kami sudah punya usulan kegiatan yang sudah disahkan di Pusprof, yang mungkin Bapak Ibu Rakerprof Indo DKI siapa? Tapi kegiatan itu kalau memang kita agak penting, nanti kita masukkan sebagai kegiatan tambahan. Mungkin kegiatan itu akan duplikasi dengan kegiatan yang ada yang 70 sekian itu. Tapi kami ingin memberikan peluang bagi Bapak Ibu. Pak Peter, saya itu kekurangan masalah pajak. Gimana sih? Ya mungkin tidak bisa. Pak Peter, saya kekurangan bagaimana buat proposal. Nyari CV susah banget, saya ini gimana sih caranya? Ya kita bicarakan sama-sama bagaimana solusinya. Di majalah Indo nanti saya membuka iklan baris untuk bagi perusahaan yang mau nyari personil, sehingga bisa teman-teman saling membantu. Dicari seorang arsitek pengalaman 5 tahun gaji sekian. Iklan baris tidak usah mahal-mahal, mungkin 200.000. Tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu dari kami dengan adanya majalah Indo. Di samping hal-hal yang bersifat teknis, kami juga berkoordinasi dengan DPN untuk bersifat kebijakan. Kami mereview, tim DKI adalah tim yang terbesar untuk mereview Perpres 70. Banyak hal-hal yang ambigu atau sama-sama kita perjelas. Yang mana kita bagus kita masuki. Ada beberapa hal yang kita stressing, bagaimana kontrak langsam, bagaimana backup, bagaimana konsultan kecil, kriteria kecil, menengah, besar. Kita di DKI memang saya cek organisasinya berlaku cepat. Besarnya 30%, kecilnya menengahnya 40-50%, kecilnya 30%. Jadi kalau di daerah lain piramid, kalau kita pakai gitu gemuk tekan.
maraknya konsultan individu mulai terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian. Banyak proyek Bapeda DKI sudah tidak percaya kalau sudah kecil, lebih enak hanya membayar konsultan individu karena lebih pasti. Ya, ini pilihan, inilah seleksi alam. Yang tidak benar, yang konsultannya sekedar stempel, saya juga ngapain saya bina kalau mereka sekedar untuk mencari untung. Memang ada Pak Bio bilang, Pak Profesor Tamin bilang, kalau mau hidup jadi konsultan jangan berharap kaya, tapi tidak akan miskin jadi konsultan. Mungkin Bapak Ibu sendiri akan merasakan, sudah mungkin Bapak Ibu lebih dari saya 30 tahun, 20 tahun jadi konsultan. Memang profesi konsultan di Indonesia belum dihargai, padahal kemajuan suatu bangsa seperti saya bilang tadi tidak akan maju kalau konsultannya tidak maju. Saya tadi malam ketemu sama Tanto Wiwin Yahya, saya pertegas sama beliau supaya di DPR juga memperjuangkan untuk brainware sekarang. Jangan terlalu banyak pekerjaan uang-uang untuk pekerjaan yang bersifat mubazir dan fisik. Kembangkanlah brainware untuk pengembangan kemampuan SDM. Karena bangsa yang mengandalkan sumber daya alam pasti akan habis, tapi bangsa yang mengandalkan sumber daya manusia tidak akan habis. Tidak usah kita jauh-jauh merefer ke negeri atau berantah. Kita pergi Singapura, Bapak Ibu sering pernah ke Singapura. Rasanya kita masuk Singapura itu kayak Eropa, tertib, rapi. Kalau kita biasa di sini sembarangan, kita sana jadi kita tertib, tak berani kita buat apa-apa. Tapi begitu sampai Cengkareng kita buang sampah sembarangan. Kembali apa? Karena masalah budaya, masalah mindset. Inilah Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu beragam. Saya bilang saya perusahaan saya ciri saya engineering, banyak dibergerak di bidang konstruksi dan non konstruksi. Mungkin kemarin hampir dari 40 yang datang swasta Pak. Terima yang datang, berapa dia? Swasta dan pekerjaannya yang mungkin yang tidak terpikirkan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama, jabatan, alamat. Bukan maksud supaya saya tahu, tapi paling tidak saya punya gambaran tentang alamat Bapak di mana dan Bapak biasa main di mana, perusahaan Bapak besar kecil. Singkat aja, tidak sampai 1 menit, sehingga kita sama-sama mungkin dengan Bapak Ibu sekarang dulu berkumpul bersama. Aduh, ternyata si A bekerja di sini, si B bekerja di sini, sehingga kita punya gambaran tentang bagaimana dunia kita. Memang dunia konsultan bukan dunia yang gemerlap, bukan dunia yang menjanjikan bagi kita. Tapi inilah profesi yang harus kita jaga. Kita harus menjaganya seperti mana kita menjaga hidup kita, sehingga profesi ini dihargai oleh rekanan oleh klien. Karena selama ini profesi konsultan masih dipandang sebelah mata oleh klien. Kalau dulu tahun 70-an, tahun 80-an, profesi konsultan adalah profesi yang terhormat. Bapak bisa cek pendiri-pendiri kita di Indonesia adalah orang-orang yang terhormat. Pak Wirahma, Pak Padri, Pak Tok, Pak banyak hal lain yang menguasai dunianya dengan profesi. Sekarang profesi kita cenderung ke pedagang. Kali ini bilang ada kelompok pedagang sama ada kelompok profesional. Pengusaha konsultan sama dengan konsultan. Apapun, inilah kita, inilah wajah kita, inilah saya, inilah rumah Bapak, inilah hidup kita. Di tanggal 5 Februari kita mengadakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan DPR. Monggo Bapak-Bapak yang belum pernah menyumbangkan sesuatu, kami ngajak Bapak untuk hadir menyumbang darah untuk kemanusiaan. Gratis, dapat pulang, dapat kaos, dapat makan siang. Di kantornya di Ben Hill, berapa? Jalan Ben Hill nomor 29, kantor DPR, kantor pusat kita. Bapak datang langsung ke sana, Bapak nyumbang darah, nanti ada Bu Erna di sana, mungkin ada saya, Pak Yudi atau Pak Bangga. Kami mengarahkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk nyumbang darah. Nanti 3 bulan berikutnya di DKI kita selang-seling supaya ada kerjasama. Di samping itu juga kita mau adakan seminar hukum dalam waktu dekat di Universitas Tarumanegara. Ini harus direfrase dan kontrak, hukum kontrak. Ini selain luput kita Pak. Tiba-tiba kita di penjara, Bapak tanda tangan sih, gitu. Nggak baca kontrak.
di situ pekerjaannya unit price, Bapak pernah bawa buat backup. Ini pekerjaannya langsat tapi bawa buat backup palsu Pak, ribet kita. Ada 11 mata yang mengacu kita, yang memeriksa kita Pak, mulai Kejaksaan, Inspektorat, LSM, BPK, KPK, ada 11 mata yang memasang mata terhadap kontrak kita. Nah kita ingin membenahi. Dulu, zaman saya dulu tahun 80-an ada kontrak engineer. Kalau saya bilang proyek PLN dan proyek dunia, ada kontrak engineer yang dihandle untuk bayar, bacain kontrak, untuk klaim. Tapi sekarang udah di-delete. Dulu ada project director untuk mengawasi proyek kita, sekarang kita sudah di-delete karena kita tidak dihargai. Dulu ada sertifikasi dan pelatihan oleh Bina Marga dan Pengairan, sekarang nggak ada. Pemerintah nggak peduli. Lu mau jungkir balik, mau pintar, mau bodoh, urusan lu. Yang penting saya sekolahkan untuk PNS-nya, nggak ada sekolah untuk konsultan. Beasiswa untuk konsultan nggak ada dan dibuka. Itulah tugasnya DPR nanti untuk memperjuangkan kita untuk lebih baik. Kira-kira pengarahan dari saya ini adalah pertemuan kita pertama. Saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, monggo main, rumah ini terbuka, rumah ini dibangun oleh dana dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pemimpin penghuni rumah ini, silakan Bapak Ibu sekalian datang anytime. Nomor handphone saya 0812 925 6674. Dituliskan aja sama alamat email DKI saya, sama nomor PIN saya. Handphone saya 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak jawab, bukan saya tidak respon, tapi mungkin sedang rapat atau sedang apa, silakan Bapak SMS, Bapak invite saya, Bapak email saya. Bapak boleh komplain dengan keras, mau lembut, mau setengah hati, mau penuh hati, silakan. Kami membuka diri untuk semua rekanan, semua golongan. Inkido bukan milik Peter dan Yudi atau Pak Bambang. Inkido milik semua. Rumah ini adalah dibangun oleh semua. Sehingga kita memberi kesempatan bagi semua. Besar-besar itu kita. Maklum kita sudah di atas second Pak ya. 0812 925 6674. PIN BB saya, gak apa-apa, saya terbuka untuk kasih semua. Bisa jangan dikasih ya. 2 Alfa Evo 153 69. Email ada. Ya, email itu Peter Franz @inkindo-dki.org. Franz ada S-nya Wirna, kecil semua ya. @inkindo-dki ya. _dki, strip tengah ya, bukan underscore. Atau minus ya, benar? Minus DKI .organisasi. Email Inkido, Bapak harus menjadi milik Inkido, jangan sampai tidak. Bapak yang rugi, Bapak Ibu yang rugi. Karena banyak saya lihat pengurus Bapak Ibu sebagai dirut terlambat informasi. Kita sudah memberikan informasi yang seluas-luasnya. Nah, itu orang kecil semuanya. Bu Erna sama aja ya, tidak ada pengaruh Pak ya. Nah itu pakar yang ngomong itu kita harus ikut. Ya kita kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Pak Yudi ini ya, emailnya. Saya mengharapkan nanti di saran Bapak Ibu memberikan kami saran apa saja baik. Waduh Pak Peter ternyata WC-nya bau, tolong diperbaiki mungkin. Atau Pak Peter musolanya harus direvisi, monggo silakan. Saya baru sebulan ya, jadi ketua Indo mungkin banyak yang perlu kita benahi. Kita punya ruangan ini Pak. Ruangan ini ruangan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau pakai, ada biaya penggantian tuh, biaya listrik dan lain-lain. Silakan hubungi Bu Erna. Mungkin Bapak mau rapat, mau buat pelatihan, Bapak mau kwitansi. Inkido mempunyai sedang dibentuk koperasi Inkido DKI, ya begitu kan.
silakan Bapak Ibu ikut. Uang pangkalnya 1 juta selama setahun ya, Bang. Apa istilahnya? Satu kali 1 juta ya. Uang bulan. Silakan di simpanan wajib 100.000. Itu akan berguna mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai ajang silaturahim dan juga untuk hal-hal lain. Jadi umpama Bapak Ibu mau menyewa ruangan ini nanti lewat koperasi. Bapak Ibu mau ngurus SBU, fasilitasi lewat koperasi. Sehingga Bapak Ibu fix harganya segini, waktunya segini. Kita sedang menyiapkan SOP supaya ada SML itu Pak. Kalau di kita waktunya sekian lama, tapi menyangkut keluar kita tidak prediksi karena menyangkut LPJK. Kami akan juga mendorong supaya DPR membuat SOP juga. Kalau dia terima dalam sekian hari dia harus upload, dia harus mengirim ke LPJK. Kami akan menuntut DPR juga itu supaya terjadi sinergi. Jangan kita yang cepat nanti atau kita yang lambat sehingga menjadi kacau. Karena memang kita di Indo belum ber-ISO. Kita belum ber-ISO dengan tertib, sehingga kita mencoba mencatat apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita catat dulu. Belum ber-ISO, tapi nanti mungkin insya Allah kalau memang diperlukan dan penting untuk efisiensi. Karena saya berpikir untuk ber-ISO adalah sebenarnya ujungnya efisiensi. Kalau orang ber-ISO tanpa adanya efisiensi adalah hubungannya. Itulah kira-kira dari saya sebagai Ketua Indo. Welcome home Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di rumah Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu boleh di sini anytime. Bu Erna 24 jam, 12 jam, 8 jam ada di sini. Beliau paling pagi jam 6 sudah dari rumah sampai jam 7 sudah di sini sudah ada. Bapak Ibu sekalian bisa hubungi Bu Erna. Apa-apa yang Bapak Ibu sekalian perlu rasakan sebagai konflik saran ataupun kritik silahkan. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Peter, Pak Yudi, kita akan perkenalan dulu. Walaupun mungkin Bapak-Bapak sudah tahu mungkin ada, tapi tetap ada beberapa perkenalan dengan yang lainnya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nama saya Andri Manggarim, tapi gampangnya panggil saja Garim kalau mau. Kalau yang lain terserah. Saya dari perusahaan PT Sarana Perkasa Konsultan, bergerak di bidang engineering consultant, terutama dalam bidang pelabuhan. Alamat saya dekat sini, Jalan Kalibata Timur 4 nomor 7. Poros maritim ya. Poros maritim. Terima kasih. Bergerak di bidang konsultan arsitektur dan interior. Alamat kantor di Tulisan Niaga di 4849 di Kalimalang, Jawa Timur. Ya. Untuk klasifikasi akan menengah. Ya. Lokasinya besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pianto Guzali. Kalau di kelompok Indo golongan sangat minoritas karena bukan dari konstruksi. Jadi sudah pernah dibicarakan dengan Pak Eri lama, tapi kelihatannya mungkin periodenya Pak Kat perlu diaktifkan kembali. Dari teknologi informasi, klasifikasinya besar, kantor di Jalan Menteng Raya 21. Non konstruksi, non JKS. Teknologi informasi. Jadi kelompok sangat minoritas. Tapi menguasai mayoritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Darmawan. Tapi kan menyanyi sampai Mas. Saya dari PT Retako Binti Perkasa, bergerak di bidang konsultan mechanical electrical, lebih fokusnya di industri, di pabrik. Terus kita kliennya swasta banyak. Terus kita kantornya di Tristar Boya Plaza di Bonjeruk, dekat RCTI situ, Mas Arif Silwang. Klasifikasi perusahaan kita itu menengah. Ya, masih. Terima kasih, selamat sore.
Saya Yasmita Syahmani. Di sini saya mewakili direksi dari PT Makplus Indonesia. Ini dia. Oh ya, Hermawan. Iya, saya harus ketemu sama bos itu. Bergerak di bidang marketing konsultan. Nah itu dia, jarang sekali. Marketing dulu. Memang kita mau menjadikan Pak Hermawan sebagai ambassador of brand image Indo. Sampaikan ya. Disampaikan Pak. Terima kasih. Pak Hermawan kata Jaya, Markpres yang bapak terlihat di TV, mereka anggota yang Indo. Selamat sore, nama saya Aisyah dari PT Sekretariat Struktur, bergerak di bidang konsultan bangunan sipil dengan klasifikasi menengah. Kantornya di mana? Kantornya di Pusat Niaga Rosimas Jurang Utara. Jakarta. Roksi. Iya. Oleh swasta atau pemerintah? Swasta. Nama saya Ade dari PT Inersia Ade. Alamatnya di Jalan Slamet Riyadi 3 nomor 15. Alamat konsultan non konstruksi. Sementara ini yang berjalan dan konstruksinya juga ada. Kualifikasi besar. Terima kasih. Saya sama bosnya Pak Gunadi sama Pak siapa? Pak Kris. Ya. Di mana presnya? Inersia, Pak ini? Iya, Inersia. Pak Gunadi ada di sini atau di Australia? Ada di besok Ada ada. di dalam ya. Cuma ini ada suara hari ini kayak golong. Silakan. Ya mungkin Pak. Sore, nama saya Tuti. Saya mewakili Tuti. PT Inti Swiss Konsulindo. Inti Swiss Konsulindo. Inti Swiss. Ya. Di Jalan Guntur 5 AB. Bidangnya konstruksi. Ya. Apa Besar. banyak di swasta atau pemerintah? Swasta ya. Gedung katanya ya. Pabrik. Oh, pabrik. Saya mewakili dari direksi PT Jasa Pelayanan Pratama. Alamatnya di Jalan Kapten Tendian nomor 6 Mampang Perapatan. Untuk spesifikasi kita kelas besar untuk konsultan engineer. PT Jasa Pelayanan Pratama. Banyak bergerak di mana? Kita pembangunan rumah sakit. Rumah sakit. Di swasta juga. Iya. Albi. Pak Albi. Saya Bakrin dari PT Wahana Mitra Merta, bergerak pengerjaan konstruksi ya pada kota Nahar. Kelasnya kelas besar. Alamatnya Jalan Wijaya 2 Wijaya Galapuri Blok A nomor 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Palang dari Rekada Indah Gaji. Alamatnya di Pasar Golden Blok 14. Ya, Pakawati Pak. Ya, di konstruksi, bidangnya konstruksi kelasnya kecil. Kebanyakan lagi di campur swasta negeri. Terima kasih. Nama saya Wiarno Pak dari Pematek Nantan Bangun dan kebetulan kami bersama dengan Pak Ari yang pemilik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hari Wahyu Adi. Ini Polatek Rancang Bangun. Alamatnya di Jalan Monosidi Ukur 12D. Saya ingin cerita sedikit. Saya ini dulu baru lulus langsung ke konsultan. Terus kita tahun 70. Jadi konsultan saya dulu saya ikut di Dieng Internasional. Pak Bujirarjo, bos saya gitu. Kemudian di tengah jalan
saya ngelamar terima di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Saya mengabdi di PU 26 tahun. Sorry Pak, saya jenderal apa tadi? Cipta Karya. Karena dari nama saya. Iya, terakhir tahun berapa Pak? Saya baru pensiun. Baru ini? Ya, 2007. Masih Pak Budiono lah ya, masih Pak Budiono gitu ya. Ya, pokoknya saya ngalami Menteri PU itu 5 terakhir oleh Pak Joko Widodo dari Pak Purnomo Siji. Saya usah. Saya baru pensiun, kemudian jadi saya tahu lah konsultan seperti apa. Jadi saya dulu pernah jadi konsultan, dulu kebanyakan Bina Marga itu kerjanya. Dulu kan punyanya Pak siapa? Kuryatin ya, teman itu ya. Beda konsultan dulu sama sekarang. Nah itu saya bisa cerita, saya bisa merasakan bagaimana konsultan dari dulu sampai sekarang. Bapak cerita bener. Kalau sekarang itu KW-nya KW5 itu bener. Terus terang aja karena saya pada waktu jadi konsultan zaman dulu, itu konsultan luar biasa. Hormat Pak ya. Oh iya. Pak Menteri mau buat keputusan kita dipanggil Pak ya. Iya benar. Itu dulu luar biasa tuh, saya rasakan. Kemudian setelah saya masuk ke Birokrat 26 tahun sampai saya terakhir eselon 2. Terakhir saya di Direktorat Jenderal. Dari pernah jadi Pipro, pejabat jadi pemeriksa. Komplit saya jadi. Jadi saya merasakan sendiri perjalanan kalau periksa konsultan. Ya, kekurangannya konsultan seperti apa. Zaman saya dulu banyak bantuan-bantuan luar negeri, semua, terutama di PU, sehingga banyak konsultan kita ini dulu join sama konsultan luar negeri, karena mereka bermutu banget gitu, bisa apa? Bisa berpartner dengan baik. Tapi terus perjalanan sampai sini konsultan kita itu kalau sama luar negeri ciut, tenaga ahlinya segala macam susah, bahasa Inggris, handicapnya itu banyak. Saya rasakan, sehingga yang keluar itu dominan itu dari konsultan dari luar negeri, dari IB, dari World Bank, atau segala macam tahu ada dari kita. Tapi mereka tuh masih bagus, masih seimbang lah. Tapi makin ke sini, yang namanya konsultan kita terus terang aja, kalau dan didampingi yang konsultan yang di luar negeri yang gede-gede itu minder duluan. Walaupun akhirnya juga ikut, tapi sebagai partner yang enggak terlalu menonjol. Jadi kita kembali ke SDM. Kita kok makin terus selama saya jadi pejabat juga. Kalau mimpin rapat membahas konsultan, memang saya ada gitu. Konsultan ini saya harus dibimbing, karena apalagi sama yang muda-muda ini, sama sekali minus pengalaman. Sekolahnya S3, S2, tapi dalam wacananya itu kurang. Masalah yang peraturan, masalah ini pengkajian itu repot juga. Jadi harusnya kita tuh bertanya pada konsultan, malah kita ngajarin konsultan. Dan memang harus diajarin. Ini loh. Jadi mereka selama saya menjadi pejabat itu, saya bina itu konsultan. Walaupun kita rasanya tuh kok gini, tapi kalau nggak saya bina, kasihan gitu. Malah saya yang memberi ilmu. Ini loh, kalau ini tuh ini, kalau ini tuh ini kamu kan harus ini. Apalagi konsultannya supervisi konstruksi. Waduh, itu kan sama saya. Kamu pernah, waduh nggak pernah, nggak lulus apa itu S3, tapi nggak bisa dia nggak bisa merasakan.
Di lapangan itu seperti apa? Saya yang tahu gitu, gini loh. Jadi ngajari, jadi kita tuh harus ngajari. Terus terang aja harus ini. Sampai sekarang masih muda-muda, pinter-pinter. Tapi jangan lelah kita itu ngajar. Nah, mereka terus mereka maju-maju terus akhirnya tahu, akhirnya berani sendiri berkembang. Itu rasanya waktu saya jadi birokrat. Kemudian setelah saya pensiun, karena saya dikenal oleh teman-teman konsultan-konsultan itu, saya sudah hampir pensiun dari buat hutan. Oke, terus terang aja. Terus saya ini saya ngerasakan ini loh konsultan. Karena banyak tahu, wah ini Pak Hari ini mau pensiun. Nah, ini ada Kolatek, ini adalah dulu yang kritis adalah teman-teman saya juga. Nah, almarhum. Wiyati di mana sekarang? Apa? Wiyati di mana? Oh, DPR. Pak aja. Saya dekat dengan Wiyati. Oh, iya. Cantik tuh. Apa yang manis-manis? Nah, itu saya tahu begitu nama Wiyati lah ini. Tadi saya tahu Pak Jarod kan Pak. Iya, itu teman saya angkatan. Jadi beliau meninggal, saya pensiun, saya di. Jadi terus terang aja saya dilamar tuh jadi Pak, kan jadi apa? Jadi dirut. Orang lamar dilamar jadi dirut apa gak mau? Gitu? Ya saya, ya, alhamdulillah saya terusin sampai sekarang. Ya proyek-proyek saya banyak dari PU. Karena ya banyak bekas anak buah teman, jadi bisa nah gitu. Tapi apa? Tapi bukan saya mau nanti duit lagi, enggak. Mumpung belum ikut. Ini Pak, ini juga dulu PU juga, saya ajak. Jadi pensiunan saya ajak sampai sekarang tenaga ahli saya banyak adalah pensiunan yang masih fresh gitu. Jadi juga supaya nggak pikun. Jadi ilmu saya anukan kepada saya anukan kepada PU, dan berikan lagi kepada PU. Tapi tenaga ahli saya juga yang muda-muda saya angkat, kamu harus berani. Jadi kalau tampil saya selalu di belakang. Terus terang aja itu. Soalnya begitu, karena kan di birokrat itu kalau bahas dengan konsultan, ada yang konsultan dibantai, bener nggak? Dibantai. Tenaga yang muda-muda itu dibantai, habis. Ada yang nangis kalau itu. Itu jadi ini pengalaman saya. Ada teman-teman saya tukang bantai, tapi kalau saya enggak. Jadi saya angkat janganlah dijatuhkan. Konsultan apa ya? Wah, habis lah. Nah, yang muda-muda ini saya ajak, kamu ngomong, kamu maju, tapi saya di belakang. Jaga-jaganya yang nanya itu lihat saya sudah takut. Takut duluan itu. Saya galak-galak banget ada begitu. Ya terus terang begitu gitu. Tapi saya adalah mendukung mereka dari belakang supaya berani. Ya, supaya berani di sini aman daripada konsultan. Pinter gak ngomong. Pinter. Tapi begitu ngomong nggak depan. Ya, terus orang kan belum. Gimana sih? Jadi bener Pak, kita SDM-nya pinter-pinter tapi kurang pengalaman. Dan yang bimbing itu nggak ada. Yang mau bimbing, nah ini nggak tahu gimana cara. Kalau mereka berani ngomong, itu nggak gampang loh Pak. Pinter nggak bisa ngomong banyak, tapi sedang-sedang ngomongnya banyak juga ada. Tapi kadang-kadang bisa meyakinkan malah. Nah ini cerita dari saya. Sekarang saya merasakan sekarang saya masuk ini ya. Saya tahu itu hidup dari itu. Dan saya ingin
ya sekarang merasakan sendiri, walaupun saya bekas birokrat, tapi walaupun saya jadi konsultan, saya bilang ke semua teman-teman saya tetap profesional. Itu aja, bukan tetap profesional dan bimbing tenaga ahli saya harus profesional. Malu saya kalau tidak profesional. Itu ceritanya. Kalau kelas saya ini menengah ya, menengah. Ya, kebanyakan di PU, air minum terutama. Kantor di mana? Kantornya di Gunung Sidi, untuk melanjutin yang dulu. Saya ini hanya melanjutkan gitu, supaya ya tetap maju lah. Saya kira itu Pak yang saya mau ceritakan, sehingga itulah. Jadi kalau Bapak cerita waktu dia momen makin kesini makin banyak yang pintar dan makin akhirnya dipercaya dengan wah jangan itu Pak, kasihan juga. Karena kita harus SDM kita harus negara maju SDM maju. Itu gambaran contoh. Terus saya juga pernah jadi konsultan di manajemen konstruksi di KB itu, dok kapal bahari. Cari saya tenaga ahlinya, kan nggak tahu kapal itu kapal tapi belajar dari situ kerja. Di daerah ada banyak pemda swasta. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya kenal sekali dengan Pak Puji Raharjo. Pak Puji Raharjo. Dia kan biek Pak ya? Iya. Silakan Pak. Salah. Ya, deketin aja Pak. Nama saya Sayono Pak, dari PT Gerbang Utama. PT Gerbang Utama kemarin didaftarkan menang tapi ditolak, masih kecil saja Pak. Ya, kita berdiri dari tahun 92, pengalamannya belum pernah mengerjakan pekerjaan pemerintah sekalipun. Selama ini mengerjakan pekerjaan swasta, menjadi langganan tetapnya PT Holcim Indonesia. Pada umumnya yang saya kerjakan adalah fasilitas pabrik dan infrastrukturnya. Di antaranya pabrik yang terutama saat ini adalah pabrik semen. Di mana Pak? Kalau di Holcim sekarang di Tuban Pak. Sama di Pontianak itu desain prosesnya bukan Pak, kita hanya sipil struktur Pak ya. Sipil struktur, tapi ya seluruh itu nyamak dari fondasi sampai struktur atas. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Indra Lukati Surya. Saya dari PT Reka Patria Eka Guna. Alamat di Gandaria City, di Office Tower, lantai 5. Ya. Wah, sering mana nonton? Shocking. Sekarang kayak ketiga semuanya. Kami bergerak di bidang oil and gas Pak. Oil and gas. Ini tahun 91, sudah 23 tahun lah. Kualifikasi besar, tapi belum besar seperti yang diharapkan. Kebetulan saya diundang oleh Pak Musin untuk aktif juga di pengurusan Pak. Bagus, alhamdulillah. Demikian Pak, terima kasih. Lainnya di mana? Berbagai macam oil company lah Pak. Oil company? Ya. Nama saya Siana Iveta, saya dari PT Mekosistek Interpusat, bergerak di bidang konsultan mekanikal elektrikal. Alamatnya di Jakarta Kebayoran Lama, 1 Besar kecil. Lainnya di mana? Lainnya swasta. Swasta. Lainnya swasta ya. Bagus. Sama Pak, sama. Iya, memang surprise kebanyakan swasta ya. KTA itu dibutuhkan untuk apa ya Bapak Ibu swasta itu? Untuk SDU segala macam itu ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Yosef, mewakili dari PT Tibinko Graha Persada. Alamat saya di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 109 Kota Baru. Bidang usaha saya itu disusupkan pemetaan. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji dan saya mewakili dari PT Mirian. Bidang usahanya konsultan riset, klasifikasi menengah. Terus kliennya swasta dan BUMN. Riset apa mas? Riset pemasaran. Marketing riset. Iya. Apa nama? PT Mirian. Mirian. Marketing untuk riset marketing untuk produk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman, PT Arpan Dio Encon, dengan alamat Kota Bambu Selatan nomor 1 Jakarta Barat, bergerak dalam bidang arsitektur. Kita masih kualifikasi kecil. Demikian, terima kasih. Di Fasilitas. Selamat siang, nama saya Sudarto dari PT Dimaseta Cipta Optimal, bergerak di bidang konsultan arsitektur. Alamat Jalan Kota Bambu Selatan, Selipi, Jakarta Barat. Kelasnya kelas besar. Proyeknya pemerintah, transmigrasi dan Pemda Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Hermawan dari PT Intermultiplan Indo. Alamat Jalan Taman Kapal Timur, Tomang, Jakarta Barat. Bergerak di bidang perencanaan arsitektur kelas menengah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Mikir duduk dulu, nanti memperkenalkan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan formulir isian, nanti mohon diisi selengkap-lengkapnya. Ada usulan mungkin diisi, nanti diserahkan ke ke staf kita di depan. Itu untuk kita nanti sebagai evaluasi gitu. Pak Miki silakan. Pak Miki enggak. Oh, Pak Miki enggak? Oh, Pak Miki. Enggak, memperkenalkan aja Pak Miki ya. Boleh lah. Mengurus ini soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirianto dari PT Catur Bina. Sebenarnya baru mau datang sini. Sebentar, kelas besar. Bergerak banyaknya di bidang sumber daya air dan infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Tapi yang paling utama di sumber daya air. Begitu. Terima kasih. Sekali lagi mohon alamat email yang tercantum di situ. Nanti kita akan masukkan di grup milis Indo. Jadi yang bisa diakses mungkin juga oleh pimpinan dan staf perusahaan. Itu yang kami harapkan. Karena kadang-kadang mungkin pimpinan tidak mengakses emailnya itu karena di situ banyak pengumuman. Mohon diisi email di situ ya, Bapak. Ya, Pak Peter, selanjutnya mungkin silakan. Terima kasih, Pak. Memang mata rantai ruwetnya ini, Pak, adalah billing rate, Pak. Mata rantai ruwetnya dunia konsultan sebenarnya karena billing rate yang terlalu rendah. Bapak Ibu sekalian, di billing rate kadang-kadang ada APBD yang cuma billing rate-nya 10 juta, Pak. Dibayar ke tenaga ahli 3, 4 juta atau 5 juta. Kalau di angkatan 66, Bapak tahu angkatan 66 enggak? 6 bulan kerja, 6 bulan enggak. Gimana dia bisa hidup, Pak? Bayarnya 5 juta, 6 bulan kerja, 6 bulan enggak. Dia tinggal di Jakarta. Gayanya insinyur tapi naik bis sana kemari. Inilah negara tidak melindungi konsultan. Selama tidak ada policy itu, tidak akan maju suatu konsultan, Pak. Selama negara dan asosiasi ini kayak gitu, dan asosiasi tidak melindungi konsultan, tidak akan maju suatu negara. Karena pasti negara itu mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya SDM yang penting, Pak. Bagaimana kita bisa berkembang kalau beli kredit tenaga asing sekarang dibayar 200 juta, hampir 300 juta, 200 juta sebulan. Mungkin THUP-nya 50% lah, 150 juta sebulan. Dan Bapak Ibu bayar tenaga ahli 5 juta sebulan. Bumi sama langit. Terjadi, saya juga pemain loan, Pak Miki pemain loan.
Saya banyak bergerak di bidang di PU dan PNN juga. Inilah potret kita, sehingga kita mengharapkan nantinya ini berubah. Tentunya perubahan itu tidak bisa oleh saya sebagai sendiri, harus juga tangan Bapak Ibu sekalian. Itulah gunanya kita bertemu ini, untuk bisa Bapak Ibu mensosialisasikan ini loh, ada bilik Indo yang Bapak harus pakai, sehingga jangan sampai pengawas supervisi dibayar 5 juta akhirnya bergantung sama kontraktor. Bagaimana dia bisa independen kalau dia dibayar kontraktor? Bagaimana suatu kajian bisa bagus kalau dari 10 tenaga ahli yang di-hire cuma 3? Kenapa bilik rate rendah? Ya kalau 10 tenaga ahli 15 juta, lebih baik 5 tenaga ahli 40 juta Pak. Buat 5 tenaga ahli di-hire semua, bilik rate-nya 40 juta kan lebih bagus Pak. Sehingga tenaga ahli yang di-hire benar-benar ada. Bapak tidak perlu capek-capek tiap bulan ada direktur invoice katanya. Kerjanya buat invoice, masukkan tanda tangan. Mungkin yang swasta tidak terjadi baik. Tapi ini potret buram yang pegawai di negeri. Yang swasta banyak juga masalah Pak. Kita sering dapat komplain dari swasta juga. Tapi inilah potret kita. Waktu saya ke konsultan, tadi ada konsultan minyak, saya pernah ke Petronas Malaysia. Di sana clear bahwa konsultan minyak yang tender di Petronas harus leadnya lokal. Pertamina nggak berani ngomong itu Pak. Coba Pertamina leadnya lokal, banyak proyek kita di sana Pak. Di sana clear peraturannya, Bukit Putra, bahwa konsultan nasional must be lokal as lead di sana. Asing di belakang kita. Sehingga mereka berkembang. Yang kerja orang-orang kita Pak. Hampir 20% engineer di Petronas itu pegawai orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Saya ke sana ketemu, saya tanya kenapa? Wah gajinya sih tinggi. Gajinya tinggi Mas, pulang pergi gampang kok. Rahasia tiap hari ada. Artinya itulah Pak potret buram kita. Jadi tentunya potret ini tidak bisa dihandle oleh Kido itself sendiri. Tangan Bapak Ibu sekalian, Bapak dari mungkin pejabat dulu di PU, dorong Bapak Kon. Kami diundang Bapak Kon terakhir sebulan lalu Pak Edianto, supaya mengusulkan bilik rate, revisi bilik rate. Kita memberikan saran Pak, supaya kontrak langsam terjadi Pak, supaya Bapak Ibu tidak perlu masukkan kontrak langsam, tidak perlu backup seperti dokter, tidak perlu backup seperti notaris. Ya itulah yang kita mau Pak. Ada kerjaan-kerjaan yang di perpres yang sudah disepakati sebagai kontrak langsam, tapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena PPK-nya tidak berani kalau diperiksa. Kenapa? Karena aturannya belum jelas. Kenapa? Karena ada undang-undang perbendaharaan negara yang mengatur setiap uang negara harus ada backup-nya. Alat backup itu belum tentu kwitansi. Berita acara adalah backup juga. Hal-hal ini yang perlu kita sosialisasikan. Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu tidak pernah merasakan? Bagaimana Bapak Ibu bisa bermain di dunia loan kalau Bapak Ibu tidak pernah melihat pengumuman loan untuk join sama teman-teman? Pak Miki ahli loan, proyeknya 90% begitu loan, menguasai infrastruktur sumber daya air, hampir seluruh bendungan Pak Miki tahu. Mungkin Polotek juga pernah pengalaman dengan Pak Jarod dulu banyak di Cipta Karya. Ya itulah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal yang lain akan disampaikan selintas oleh Pak Yudi sampai 3:30. Terus saya kasih mungkin 2 pertanyaan ada yang mau ditanyakan mengenai Kindo. Saya kira cukup sekian. Oke, baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya hari ini, dan mudah-mudahan Kindo ke depan, khususnya Kindo DKI, iklim ini akan tercipta, anggota dan pengurus juga akan lebih dekat, tidak hanya formalitas saja di KTA dan SPU. Nah, tadi sudah sekilas disampaikan Pak Peter. Memang dalam kepengurusan ini mudah-mudahan ada perubahan yang bisa terjadi sebagai pengurus. Kita dan jajarannya
besar. Padahal asosiasi itu dibutuhkan oleh kita semua, khususnya oleh anggota. Kalau kita sebagai anggota berjalan sendiri-sendiri, bagaimana kita bisa merubah yang namanya aturan pajak sehingga pajak kita sekarang itu bisa segitu rendahnya, bisa 2%. Itu usaha Intindo, pada Intindo DKI. Dari dulu kita kena pajaknya 6% PPH, turun 4%, 2%. Lalu bagaimana bisa ada billing rate yang insya Allah itu sudah diadop oleh Kementerian PU sebagai dasar pertimbangan untuk Kementerian PU membuat permen mengenai harga satuan. Itu sudah dipakai. Lalu yang kedua mengenai kontrak-kontrak lamsam, definisi kontrak-kontrak lamsam khusus memang di PU yang memang lebih cepat tanggap, itu atas hasil masukan dari kita juga, dari Intindo juga, sehingga akhirnya yang mana yang pekerjaan dengan harga satuan, yang mana yang pekerjaan lamsam itu kan di Permen PU sudah jelas. Itu bukan sepenuhnya dari Kementerian PU, tidak, tapi atas dasar masukan kita dan tertulis. Termasuk kemarin juga kami untuk kita membuat masukan-masukan untuk revisi Perpres, termasuk juga salah satunya yang paling penting itu Pak Anirman pasti tahu sekali, kejelasan kriteria antara kecil menengah besar. Kecil menengah besar itu dalam aturan yang ada di negara ini itu ada undang-undang UKM. Tapi Perpres kenapa bicaranya kecil dan non kecil? Lalu yang menengah di mana? Yang menengah terjepit. Nah, itu semuanya itu adanya ya melalui asosiasi kita perjuangkan. Jadi kontribusi Bapak Ibu sangat kami harapkan, apalagi kalau sudah ada milis nanti Bapak Ibu bisa masukkan apa saja semuanya ke dalam milis. Mudah-mudahan itu nanti bisa difasilitasi oleh kami. Selain nanti ada juga yang namanya acara forum-forum anggota, kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir. Dan kemarin itu diskusi kami itu dengan kondisi yang ada, memang sekarang ini sudah lebih banyak pedagang konsultan daripada pengusaha konsultan Pak di dunia kita. Kalau pedagang konsultan itu dia hanya menginginkan dua norma, kalah menang, untung rugi. Tapi kalau pengusaha konsultan itu masih ada nilai etika, nilai moral yang dia pakai. Kalau pedagang itu nggak ada, kalah menang, untung rugi, itu saja. Jual beli gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa ciptakan kembali iklim seperti waktu itu. Saya juga ingat saya mulai kerja di konsultan itu mulai tahun 80-an. Teman-teman itu beranggapan kita yang di konsultan itu adalah kasta tertinggi. Dan mereka ngomong yang di kontraktor, dulu sih kasta nomor 2. Yang di supplier, saya kasta nomor 3. Yang kalau kamu di konsultan itu kasta tertinggi. Tapi sekarang ya memang kondisinya terbalik dan memang itu terjadi gara-gara respon yang bagus-bagus malah banyak yang tumbang, perusahaan-perusahaan yang eksis banyak yang tumbang, tapi perusahaan yang bisa jual beli, disitulah kesempatannya dia menjadi tumbuh besar. Nah, organisasi ini fungsinya adalah mudah-mudahan kita bisa jalankan, yaitu menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah, usaha konsultan kecil dan menengah, dan juga mengestabliskan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa jalankan itu, karena Pak Heru mungkin paham sekali zaman dulu ada Enfona, ada Biek, ada Indek, ada Ceria Jasa, ya Ceria Jasa MK itu bukan main itu khususnya kan, dulu Ceria Jasa ya, Pak Peter juga. Sekarang banyak yang besar, tapi mohon maaf, yang besar sekarang itu beda dengan yang besar dulu. Yang besar dulu itu betul-betul dihargai karena kompetensinya. Kalau yang besar sekarang, ya mungkin ada yang dihargai dan kompetensinya, tapi yang lain itu kebanyakan dihargai juga karena faktor non teknisnya. Dulu tidak ada. Dulu yang besar-besar itu bisa berkata tidak ke Bohir, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan yang besar-besar kita yang sekarang ini yang sudah ada bisa lebih establis, lebih mapan, dan bisa
berkiprah juga di tingkat internasional. Nah, yang terakhir juga organisasi atau asosiasi itu sebenarnya sama dengan pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Dia harus jelas keberpihakannya adalah untuk anggota. Jadi apapun yang memang itu penting untuk anggota, dia harus berani perjuangkan. Nah, sekarang ini yang jadi diskusi itu memang iklim usaha yang tidak sehat. Jadi di diskusi kami juga pengurus itu juga sering dipakai kalimat, cobalah kita sekarang mendorong untuk terciptanya iklim usaha yang lebih sehat. Nah, banting-bantingan harga itu terus terang memang yang membuat kita sendiri, bukan Bohir yang membuat itu, kita sendiri. Akhirnya malah hancur sendiri kita. Berapa banyak anggota-anggota kita yang masuk ke ranah hukum, pengadilan segala macam karena banting-bantingan harga. Dan yang ironis, saya selalu ambil contoh pedagang onderdil di pasar Senen. Mereka tidak ada kode etik, tidak ada aturan, tapi kalau ada di antara mereka yang menjual barang di bawah harga pasar, itu pasti dikucilkan oleh yang lain. Nah, kenapa kita tidak berani seperti itu? Dan kami sudah tawarkan di fora yang terakhir, kalau memang Bapak Ibu sekalian di dalam persaingan usaha, di dalam tender merasa dicurangi atau dizolimi oleh perusahaan yang lain dengan dia membanting harga sampai 65%, 70%, silakan lapor ke kami akan panggil anggota yang bersangkutan dan kami akan minta klarifikasi kenapa dia bisa menawar rendah. Bisa saja memang dia menawar rendah kalau memang dia sudah punya alat, orangnya itu memang dia sudah siap, pegawai tetap semua, itu memang bisa terjadi. Tapi secara rata-rata kan kita sama-sama tahu, kita sama-sama bergerak di konsultan, seberapa banyak sih kita punya orang, seberapa banyak sih kita punya alat, kok bisa sih sampai 70% umpamanya. Nah, biasanya yang nawar rendah itu kita juga sama-sama tahu, biasanya memang larinya nanti ke dalam lagi, itu yang paling banyak. Nah, kalau seperti itu terus terang sudah. Kalau itu ketahuan, itu sebenarnya harus kerja, karena itu melanggar kode etik namanya. Nah, mudah-mudahan dengan cita-cita kita yang sama, dengan kontribusi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita bisa merubah Inkindo, Pak. Jadi waktu musrah kemarin itu sempat salah satu judul topik atau tema yang akan dipakai itu adalah changing Inkindo. Kalau kita tetap berpraktek as usual seperti biasanya, percayalah kita akan maju. Tunggu dulu Pak. Tunggu Pak. Tahan Pak. Lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sehat. Ya. Tanggal 5 itu Pak mohon. Tanggal 5 ada donor darah di Genhil 27. Dan tanggal 18 insya Allah kita mengadakan sosialisasi BPJS karena sekarang mandatori, jadi harus diikuti oleh semua perusahaan juga seperti ya. Yang punya pegawai di atas 10 wajib di sosialisasi BPJS. Apa jam soskednya Jokowi? Ya itu ya benar ya rasanya. Hampir sana Pak kita untuk menutup yang di sana. Undang-undang ya. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Amin.